Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brata Paulus Tuasida Putar dengan NIM 03021282530085. Saya dari kelas A Indralaya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan esai saya yang berjudul Fenomena Pergeseran Sikap Berbahasa Indonesia di kalangan remaja Gen Z pada era media sosial. Esai ini membahas bagaimana generasi Z, khususnya remaja, menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah perkembangan media sosial dan budaya digital yang begitu cepat. Pertama, dalam esai ini, saya menjelaskan bahwa generasi Z adalah kelompok yang sangat dekat dengan teknologi. Mereka tumbuh bersama smartphone, media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X, sehingga gaya komunikasi mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan digital. Hal ini membuat mereka lebih sering menggunakan gaya bahasa yang informal, ringkas, dan penuh kreativitas. Fenomena yang muncul antara lain penggunaan bahasa Indonesia yang campur aduk, yang gaul, yang dicampurkan kode-kode, dan istilah-istilah baru yang viral. Nah, contohnya ini ada seperti cringe, low-key, healing, bestie, gasken, dan berbagai kata lain yang sering digunakan di media sosial. Dalam kajian sosiolinguistik ini disebut sebagai language contact, yaitu kondisi ketika dua atau lebih bahasa saling mempengaruhi. Dalam penelitian, dari berbagai jurnal yang saya kutip, seperti contohnya Jurnal Pendidikan Pendidikan, ditemukan bahwa perubahan ini sangat dipengaruhi oleh budaya populer dan gaya hidup digital. Media sosial berperan besar dalam menciptakan dan menyebarkan kosakata baru yang kemudian cepat diadopsi oleh remaja. Namun, fenomena ini juga menimbulkan beberapa tantangan. Salah satu tantangannya itu adalah menurunnya penggunaan bahasa baku dalam konteks formal. Banyak remaja yang tanpa sadar memasukkan istilah gaul ke dalam laporan akademik atau presentasi, dan contoh saya sebagainya. Dalam beberapa penelitian, disebutkan bahwa derasnya arus bahasa tidak baku di media sosial. Kemampuan mereka menulis secara formal. Walaupun begitu, esai ini saya buat juga untuk menunjukkan bahwa perubahan bahasa tidak selalu berusaha kemunduran. Justru kreativitas bahasa remaja menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu hidup dan berkembang. Remaja atau Gen Z mampu menciptakan ekspresi baru, humor baru, dan cara komunikasi yang unik. Tantangannya hanya bagaimana membuat mereka mampu membedakan kapan menggunakan bahasa formal dan kapan boleh menggunakan bahasa gaul. Sebagai penulis, saya melihat bahwa fenomena ini tidak bisa hanya dinilai dari sisi negatif saja. Memang benar, kemampuan berbahasa baku perlu terus diperkuat. Tetapi, di sisi lain, menurut saya, kreativitas bahasa remaja adalah bukti bahwa bahasa Indonesia itu tetap relevan dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dan menurut saya lagi, solusi terbaik bukanlah melarang penggunaan bahasa gaul, tetapi memberikan edukasi agar remaja bisa menyesuaikan ragam bahasa sesuai dengan konteksnya masing-masing. Dengan situasi digital yang sangat cepat seperti ini, generasi Z itu butuh ruang untuk berekspresi, namun tetap harus memahami apa sih fungsi bahasa baku dalam dunia akademi itu dan profesionalnya. Sebagai kesimpulan, saya menarik kesimpulan bahwa fenomena pergeseran sikap berbahasa pada generasi Z merupakan bagian dari evolusi bahasa Indonesia. Media sosial, budaya pop, dan lingkungan digital memang mengubah cara mereka berkomunikasi, tetapi tidak berarti melemahkan bahasa Indonesia. Dengan penampilan yang tepat, saya yakin generasi Z dapat menjadi kekuatan yang baru yang menjaga sekaligus memodernisasi bahasa Indonesia itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.